Assalamualaikum anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang respiratory system atau yang sering kita sebut dengan sistem pernafasan. Pada video kali ini yang Ibu dapatkan dari beberapa sumber, kita akan membahas lebih lanjut mengenai proses pernafasan. Pada manusia, organ utama pernafasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita ketahui, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk yang dipisahkan oleh sekat yang dinamakan diafragma. Diafragma merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru dilengkapi selubung yang dinamakan pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu superior, medialis, dan inferior. Sedangkan paru-paru kiri dia lebih kecil dan memiliki 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi mempertahankan bentuk trakea. Kemudian ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara hidung dan trakea. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk ke dalam lubang hidung dan akan menuju ke paru-paru melewati faring, kemudian trakea, dan diteruskan ke paru-paru melalui bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan ke alveolus melalui cabang bronkus, yaitu bronkiolus. Dari bronkiolus, udara akan diteruskan ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan ruang alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen, sehingga molekul oksigen di dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan diserap oleh sel darah merah. Darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi warna merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Melalui cabang bronkus yaitu bronkiolus dan selanjutnya akan menuju kepada trakea dan akhirnya akan dikeluarkan melalui lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup udara dinamakan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh. Kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida akan dikeluarkan melalui lubang hidung keluar dari tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita namakan dengan proses respirasi atau proses pernafasan. Pada saat bernafas, terdapat dua mekanisme, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Pada saat proses bernafas, terdapat kerjasama antara otot dada, otot perut, dan diafragma. Diafragma terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, otot dada dan otot diafragma akan berkontraksi, sehingga akan menyebabkan volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru.
Sedangkan pada saat ekspirasi, otot diafragma dan otot dada berelaksasi sehingga volume rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, dan udara keluar dari paru-paru keluar tubuh. Satu kali pernafasan terdiri dari satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan otot-otot pernafasan, pernafasan dengan membesarkan dan mengecilkan rongga dada disebut dengan pernafasan dada. Ini menggunakan otot-otot tulang rusuk. Begitupun dengan pernafasan perut. Jika kita membesarkan dan mengecilkan rongga perut menggunakan otot diafragma dinamakan dengan pernafasan perut. Demikian video pembelajaran mengenai sistem pernafasan. Semoga anak-anak mudah memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.